menginformasikan tentang direct shear. Direct shear test dimaksudkan untuk menentukan harga kohesi dan sudut geser dalam dari tanah. Direct shear test merupakan metode uji kuat geser tanah secara langsung dengan menggunakan media shear box yang ditemukan oleh Coulomb pada tahun 1776. Uji geser langsung merupakan pengujian yang sederhana dan langsung. Pengujian dilakukan dengan menempatkan contoh tanah ke dalam kotak geser. Kotak ini terbelah dengan setengah bagian yang bawah merupakan bagian yang tetap dan bagian atas mudah bertranslasi. Kotak ini tersedia dalam yang beberapa ukuran, tapi biasanya memiliki diameter 6,4 cm atau bujur sangkar 5 x 5 cm. Contoh tanah secara hati-hati diletakkan di dalam kotak. Sebuah blok pembebanan termasuk batu-batu berpori bergigi untuk drainase yang cepat diletakkan di atas contoh tanah. Kemudian suatu beban normal PV dikerjakan kedua bagian kotak ini akan menjadi sedikit terpisah dan blok pembebanan serta tengah bagian atas kotak bergabung menjadi satu. Di sini menggunakan standar acuan dari SNI 3420 pada tahun 2016, metode uji kuat geser langsung tanah tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase. Maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah agar mahasiswa dapat melaksanakan percobaan geser langsung atau direct shear test dengan prosedur yang benar. Yang kedua adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan serta menggambarkan grafik untuk menentukan parameter-parameter kohesi dan sudut geser tanah. Yang ketiga, dalam percobaan ini dilakukan dengan metode cara kerja unconsolidated undrained test, di mana pembebanan horizontal ini dilakukan dengan cepat sesaat setelah beban vertikal dikenakan pada benda uji. Di sini ada contoh peralatan dan bahan-bahan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pisau kawat, yang kedua cawan, ketiga ring cetakan, keempat extruder, kelima stopwatch, keenam timbangan, ketujuh oven, ke-8 air suling, ke-9 kertas buram, ke-10 oli dan kuas, ke-11 set alat geser tanah, ke-12 sarung tangan, ke-13 pel tanah anti-strap, ke-14 jangka sorong. Di sini ada gambar langkah kerja pengujian direct shear, yaitu yang langkah pertama adalah mengambil tanah secukupnya dari tabung untuk 3 benda uji yang identik. Terus yang langkah kedua, ukur diameter serta volume cincin dan timbang masanya. Yang ketiga, masukkan benda uji ke dalam kotak geser pengujian dengan urutan peletakan plat besi bergaris, batu berpori, kertas saring. Benda uji, kertas saring, batu poris, dan piston penerima beban. Pastikan seluruh kotak tergeser terkunci dengan baik. Yang langkah keempat, pasang kotak geser pada arah horizontal. Yang kelima, berikan beban normal pertama sesuai dengan normal alat yang bersangkutan. Yang keenam, mengisi kotak geser pengujian dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Yang ketujuh, buka kunci pada kotak geser serta arloji ukur gangan. Yang ke-8, pengujian dihentikan apabila pengukur beban menunjukkan nilai yang sama berturut-turut. Yang ke-9, menurunkan beban yang terpasang dan ambil sebagian untuk pengujian kadar air. Yang ke-10, ulangi langkah di atas pada benda uji kedua dengan beban normal 2 kalau dari beban normal dari pengujian pertama. Terus yang ke-11, lakukan pengujian sampel sampai 3 kali. Yang ke-12 adalah hitung gaya geser. Yang ke-13, hitung tegangan geser maksimum. Yang ke-14, buat grafik hubungan normal sumbu X dan tegangan geser maksimum sebagai sumbu Y. Yang ke-15, hubungkan ketiga grafik yang diperoleh sehingga membentuk garis lurus. Dan yang ke-16, sampel tanah yang sudah dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam oven 24 jam dengan suhu 10,5 derajat Celcius sampai 115 derajat Celcius. Setelah 24 jam dikeluarkan sampelnya dan timbang beratnya. Lalu di sini ada contoh perhitungannya, yaitu faktor kalibrasi 0,42. Di sini di perhitungannya beban normal ke-8 yaitu kekuatan geser didapat dari permaloji dikali dengan faktor kalibrasi, dan begitu seterusnya sampai beban normal yang ketiga dengan sampel yang ketiga maksudnya. Setelah itu dihitung adalah nilai T, yaitu nilai T adalah tegangan gesernya dari rumus N-nya adalah kekuatan geser dibagi A beban. Terus setelah mendapatkan nilai hasilnya, setelah itu menghitung tegangan normal, yaitu dari nilai P
beban itu sendiri dibagi A beban, sehingga mendapatkan hasil segini. Dihitung sampai beban sampel ketiga. Dapat disimpulkan di sini parameter kohesinya adalah 0,3928 dan sudut geser tanahnya adalah 7,48 derajat. Ini dari perhitungan sampel 1, 2, 3 didapat tabel perhitungan kekuatan geser maksimum, tegangan normal maksimum, dan tegangan geser maksimum, yaitu sampel yang pertama beban normal 8 kg, kekuatan gesernya adalah 10,5, tegangan normalnya adalah 0,258, tegangan gesernya adalah 0,339. Terus sampel kedua beban normal 16, kekuatan gesernya 13,86, tegangan normalnya 0,517, dan tegangan gesernya 0,448. Dan sampel ketiga beban normalnya 24, kekuatan gesernya 12,6, tegangan normalnya 0,775, dan tegangan gesernya 0,407. Di sini dapat kita lihat grafiknya, yaitu di sini didapat tegangan normalnya yang dari slide sebelumnya. Tinggal dipeta-petakan dari tegangan normal dan tegangan geser, dipilih titik-titiknya, terus lalu disambung garis lurus, dan didapat nilai Y sama dengan 0,13 kali 0,1313 X plus 0,3298. Kesimpulan presentasi kali ini adalah berdasarkan pengujian direct shear yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai tegangan normal pada sampel 1 sebesar 0,258 kg per cm persegi, sampel 2 sebesar 0,517, sampel ketiga sebesar 0,775. Hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser diperoleh parameter kekuatan geser tanah, yaitu nilai kohesi sebesar 0,3298 kg per cm persegi, dan nilai sudut geser dalam sebesar 7,48 derajat. Maka dapat dihitung nilai kuat geser langsung pada setiap sampel, yaitu sampel 1 sebesar 0,374 kg per cm persegi, sampel 2 0,388 kg per cm persegi, sampel 3 sebesar 0,383 km per cm persegi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.